artinya kan apa yang mereka usahakan selama ini, mulai dari membuat kandang sendiri, beli sapi sendiri, dan mereka sekarang bisa memproduksi, dan produksinya susunya itu bisa diterima oleh perusahaan dengan kualitas yang bagus. Saya kira itu merupakan satu upaya kerja keras, dan itu tentu ibaratnya orang itu nikmatnya kan di situ kira-kira bagi seorang peternak. Kabupaten Batang selama ini dikenal sebagai salah satu kabupaten di Indonesia pemasok komoditas ikan hasil tangkapan laut berkapasitas besar. Kapal-kapal dengan ukuran besar banyak dijumpai di pesisir Kabupaten Batang. Meski demikian, banyak masyarakat belum tahu jika Kabupaten Batang juga merupakan salah satu penghasil susu murni yang memiliki kualitas kelas wahid. Dalam edisi proaktif kali ini, kita akan mengajak pemirsa untuk melihat lebih dekat salah satu desa yang bergeliat dengan budidaya sapi perah. Tentu saja bersama salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Dapil Jateng 13, yakni Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Halo, selamat pagi pemirsa, kita jumpa lagi dalam Proaktif. Hari ini saya berada di Kabupaten Batang, tepatnya di Kecamatan Reban. Udaranya sangat-sangat sejuk pemirsa jika berada di sini, dan hari ini kita akan membersamai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Muhammad Saleh STMA, di mana hari ini akan mendengarkan aspirasi dari warga mengingat isu-isu yang beredar terkait dengan virus PMK, kemudian juga kesehatan dari ternak-ternak yang ada di Kecamatan Reban ini akan kami liput bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Muhammad Saleh yang saat ini sedang berada di dalam. Ikuti terus kebersamaan saya bersama dengan Pak Saleh, pastinya hanya di Proaktif. Ya, beliau adalah Bapak Muhammad Saleh. Politisi dari fraksi Golkar DPRD Jateng ini begitu konsen mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa, salah satunya adalah melalui budidaya sapi perah. Dalam melaksanakan tugas kedewanan yakni saat kunjungan dapil, kita pun diajak beliau untuk mengunjungi Desa Pacet sebagai salah satu desa yang memiliki potensi sapi perah dengan produksi susu murninya. Di mana Desa Pacet adalah salah satu desa di Kecamatan Reban, Kabupaten Batang yang sejak beberapa tahun terakhir terus mengembangkan budidaya sapi perah. Kerja keras masyarakat dan kelompok ternak Desa Pacet dalam mengembangkan budidaya sapi perah perlahan mulai membuahkan hasil. Produk susu steril Desa Pacet akhirnya berhasil menembus pasar nasional, yakni adanya kerjasama dengan salah satu perusahaan susu terbesar di Indonesia. Di balik kesuksesan tersebut, tentu berbagai tantangan dan hambatan datang silih berganti. Salah satunya adalah kekhawatiran penularan penyakit kuku dan mulut atau PMK yang bisa sewaktu-waktu dapat mengancam hewan ternak mereka. Namun berkat kekompakan dan komitmen bersama, penularan PMK di Desa Pacet hingga saat ini berhasil diminimalisir. Selamat pagi Pak Saleh. Selamat pagi Pak. Senang saya hari ini, ya salam sehat sampai Batang dengan hawa yang sangat-sangat dingin. Ya, dingin-dingin menyegarkan. Dingin-dingin menyegarkan, dan Pak Saleh hari ini ada agenda untuk mendengarkan aspirasi dari warga Desa Pacet dan juga Semampir, tepatnya di Kecamatan Reban ya Bapak ya, betul. Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Gimana Pak hari ini menyapa warga setelah perjalanan panjang pasti ya untuk bisa ke sini? Ya, alhamdulillah kita niatin tadi walaupun perjalanannya berkelok-kelok ya, saya kira kita kan bertemu dengan warga, kita ingin mendengar apa yang menjadi keluhan dan masukan dari warga, khususnya para peternak sapi perah, dan alhamdulillah kita bisa mendengarkan apa yang menjadi
harapan-harapan dan juga pemikiran-pemikiran ke depan dari para peternak sapi perah. Oke, peternak sapi perah, dan di depan kita pemirsa ini adalah hasil dari sapi perahan yang ada di Desa Pacet ini ya Bapak ya. Susu dari sapi-sapi perah ini pemirsa ternyata sudah didistribusikan ke salah satu perusahaan yang ada di Batang ini. Betul. Dan ini salah satu kebanggaan dong Pak pastinya untuk warga di Kabupaten Batang. Ya, artinya kan apa yang mereka usahakan selama ini, mulai dari membuat kandang sendiri, beli sapi sendiri, dan mereka sekarang bisa memproduksi, dan produksinya susunya itu bisa diterima oleh perusahaan dengan kualitas yang bagus. Saya kira itu merupakan satu upaya kerja keras, dan itu tentu ibaratnya orang itu nikmatnya kan di situ kira-kira bagi seorang peternak. Gitu. Oke, kendalanya apa Pak kalau tadi disampaikan oleh para peternak sapi perah yang ada di Desa Pacet ini? Ya, tentu ke depan dengan potensi yang ada sekarang, perusahaan yang ada di Batang ini kan sebenarnya besar ya. Tentu populasi sapi perah ke depannya juga perlu ditingkatkan. Yang kedua, terkait dengan masalah pakan. Pakan itu dalam artian syukur-syukur bisa ada subsidi pakan, sehingga mereka dari hasil susu yang dijual, ibaratnya kan pemasukan dan pengeluaran nih. Kalau pemasukannya sudah harganya pasti, tapi kalau pengeluarannya ini bisa dikurangi dengan pakan yang disubsidi, saya kira itu kan bagus. Dan berikutnya adalah tadi masalah chopper ya. Chopper itu untuk motong hijauan itu ya, pencacah itu. Saya kira juga dengan musim hujan sekarang yang banyak pakan berlimpah, saya kira dengan dichopper terus nanti itu ada silase ya, nanti itu digunakan pada saat hijauan itu musim kering kan itu masih bisa disimpan, sehingga itu bisa membantu para peternak untuk memenuhi kebutuhan pakannya dan menyimpan sekarang ini di saat pakan itu berlebih. Oke, dari kendala-kendala tersebut, bagaimana peran Bapak sebagai anggota Dewan, tepatnya sekarang sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, tindak lanjutnya akan seperti apa Pak? Ya, kami di provinsi kan ada berbagai skema ya. Apakah menggunakan skema perbankan ataukah skema bantuan, di mana provinsi kan juga ada misalnya bantuan hibah. Provinsi juga ada pembinaan misalnya untuk peternak maupun usaha kecil. Nah, dari mekanisme itu nanti yang paling cocok di mana di provinsi? Apakah mekanisme hibah ataukah juga tadi ada usulan pinjaman dengan subsidi bunga? Karena ternyata mereka kan susunya kan setiap hari dijual. Misalnya dalam 1 minggu kan itu kan mekanismenya kan juga bisa dipotong, sebagian buat cicilan, sebagian juga buat mereka kebutuhan hidup sehari-hari maupun juga untuk memenuhi operasional dari peternakannya. Jadi beberapa opsi itu nanti coba kita diskusikan dengan teman-teman dinas peternakan. Nanti kami di provinsi akan berdiskusi baik dengan pihak perbankan, BUMD yang menjadi mitra kami, maupun juga teman-teman dinas yang mengampu dari peternakan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Oke, jadi berbagai aspirasi keresahan sudah didengarkan oleh Pak Soleh. Muncul beberapa opsi dan nanti akan ditindaklanjuti ya Bapak ya, pastinya ke depannya untuk warga di sini ya. Dan di depan kita sudah ada susunya nih pemirsa ya. Bapak udah nyicipin susu dari Desa Pacet Pak? Baru icip-icip. Baru icip-icip ya. Ini kabarnya adalah susu terbaik ya Bapak ya, karena ini untuk salah satu perusahaan yang terkenal di Indonesia dan susu premium istilahnya ya. Kalau kita sering minum yang di iklan TV-TV itu, kira-kira sumbernya salah satunya dari sini. Iya, beruangnya iklannya naga ya Pak ya. Itu sumbernya dari Pacet ya. Salah satunya dari sini. Iya. Nanti kita akan langsung juga menuju ke kandang Pak untuk melihat sapi-sapi perah yang ada di Desa Pacet ini. Tetap bersama saya, pemirsa, pastinya hanya di Proaktif. Usai berdiskusi dan membersamai kelompok ternak, kita akan mengecek langsung salah satu lokasi budidaya sapi perah milik salah satu warga. Kondisi lingkungan desa yang sejuk dan melimpahnya sumber makanan membuat sapi-sapi yang dipelihara warga tumbuh sehat dan kuat. Hasilnya, produksi susu sapi pun menjadi lancar dan melimpah.
Setiap hari, para peternak dapat memerah sapi-sapi mereka hingga 2 kali, yakni saat pagi dan sore hari. Tiap hari, sapi-sapi mereka mampu menghasilkan susu murni antara 10 hingga 13 liter. Saat ini, kelompok ternak Desa Pacet mengaku masih kewalahan mengejar produksi susu karena terbatasnya sapi perah. Padahal permintaan pasar untuk memenuhi kebutuhan pabrik susu masih sangat besar. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan Pak Soleh sudah berada di kandang sapi perah di belakang kita. Gemuk-gemuk ya Pak ya, nyenengin ya Pak ya? Seperti inilah. Seperti yang lihat. Gemuk-gemuk nyenengin, dan ini total ada kurang lebih 7 sapi perah. Gimana nih Pak, tadi sudah menikmati susunya, sekarang melihat sapi-sapinya. Iya, sapi-sapinya saya kira sehat-sehat, terus kandangnya juga bersih. Nah, nanti dari Pak Margono bisa menjelaskan, karena kan otomatis kalau kandangnya bersih, sapinya juga sehat, susunya kan juga bagus. Betul. Nah, jadi ini bagian daripada perawatannya dan juga kriteria dari susunya seperti apa kan mungkin beliau bisa menjelaskan. Oke, baik. Dan ini kita berada di kandang sapi milik dari Pak Margono. Bapak, kita boleh ngobrol-ngobrol ya. Ini total ada berapa sapi Pak yang produktif di sini? Yang produktif 7 ekor, ya, yang 6 ekor, yang satu itu kering kandang. Oke, kering kandang sedang hamil ya? Menjelang kelahiran. Oke, biasanya susunya setiap harinya bisa produksi berapa liter Pak sehari-hari? Per ekor 15 liter. 15 liter. Ya, jadi sekitar 90 liter. 90 liter. Ini salah satu yang menjanjikan ya Pak ya. Sejak tahun berapa ini Pak kalau milik Pak Margono? Ini baru 1 tahun ya Mas Rudi. 1 tahun. 1 tahun, tapi sudah merasakan hasilnya ya Pak ya? Alhamdulillah sudah. Sudah menikmati hasilnya. Nah, kita ngobrol juga dengan ketua kelompok ternak yang ada di Desa Pacet ini ya. Bapak, ini kalau melihat sapi-sapi yang gemuk-gemuk, tapi adakah kendala-kendala Pak dalam perawatan sapinya? Iya, kendala terutama itu kalau di sapi perah itu ada 3 faktor, yaitu pertama itu mastitis, terus nomor 2-nya itu kebuntingan, terus nomor 3-nya itu kuku. Itu masalah yang harus kita atasi. Ketika tiga-tiganya itu sudah peternak sudah bisa, mesti peternak itu akan mendapat hasil. Oke. Dan kabarnya susu di Desa Pacet dan juga Sampiran ini adalah susu-susu yang terbaik. Ada perawatan khusus nggak sih Pak untuk sapi-sapinya? Iya, terutama di perawatan di kandang maupun di pakan. Oke. Untuk kandang dianjurkan kita tidak boleh pakai kalau intinya sapi itu tetap berjalan atau atas nama lain itu freestyle, ya. Bebas ya? Ya, freestyle intinya seperti itu untuk menjaga sapi itu lebih sehat, intinya seperti itu. Terus juga untuk pakan itu selain kebutuhan pakan itu setiap hari, ketika sapi membutuhkan makan itu harus ada. Ketika sapi harus mau minum itu harus ada. Intinya itu. Ketika kebutuhan itu tercukupi, secara otomatis nyaman dan bisa istirahat. Di saat istirahat itulah sapi mengeluarkan susu cukup banyak. Oh gitu. Biasanya itu. dalam sehari berapa kali perah Pak? 2 kali. 2 kali ya? 2 kali itu kalau di sini kesepakatan dengan anggota itu jam 6 mulai perah, disetorkan setengah 7, setor penampungan susu, dan untuk sore itu jam 4 mulai perah dan disetorkan itu setengah 5 sore. Oke, dan itu rutin ya anggota rutin, untuk ya. menyetorkan ya Pak ya? Oke, dan nggak ada hari libur. Nggak ada hari libur. Untuk hari raya dan sebagainya harus tetap setor ya, tetap diperah ya. Dan ini kalau kita melihat perahnya tidak hanya menggunakan secara tradisional saja, tapi sudah ada alatnya. Ini alatnya salah satunya, Bu, ya. Untuk alat ini kapasitas 2 ekor untuk sekali perah. Ini bisa 5 menit, hanya 5 menit. Ini kalau harga sendiri antara 15,5 juta. Oke, lumayan mahal ya harganya ya untuk pemerahnya ya. Iya. Oke, nah kita juga bersama dengan Pak Syah Manohara, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Slutkana Kabupaten Batang. Bapak, kalau melihat sapi-sapi di sini kan sehat-sehat, tapi kita juga tahu bahwa ada virus PMK yang mengancam. Bagaimana antisipasi yang dilakukan dari dinas terkait, Pak?
Alhamdulillah untuk Desa Pacet khususnya di jalur susu kami di Desa Pacet dan Desa Semampir, semua sapi perah sudah kami vaksin. Bahkan di ring jarak 3 km pun sudah kami lakukan penyisiran, baik itu ternak sapi perah maupun ternak sapi potong. Kita juga sudah vaksin untuk mensterilkan pusat sapi perah ini, karena sapi perah itu paling terdampak dengan adanya virus PMK. Kerugiannya paling tinggi itu adalah sapi perah, makanya kita ambil kebijakan seperti pemerintah pusat. Yang pertama harus dijaga adalah di sentra-sentra sapi perah. Sudah kita laksanakan, kita dapat alokasi vaksin dari pemerintah pusat 750 dosis, sudah kita alokasikan di Desa Pacet dan Desa Semampir, dan melebar dalam jarak 3 km dari Desa Pacet dan Desa Semampir. Kita juga kemarin ke Dinas Provinsi menyampaikan bahwa kita kan sudah pernah mengalami ya beberapa tahun yang lalu, PMK ini kan berdampak terhadap para peternak. Jadi memang harusnya anggaran untuk vaksin selain juga dari pemerintah pusat, kita berharap Pemprov juga bisa mengantisipasi itu. Syukur-syukur nanti di bawah pemerintahan Pak Lutfi Gus Yassin ini bisa menghitung bahwa mana-mana yang sudah vaksin, berapa populasi yang sudah, yang belum seperti apa, sehingga ada koordinasi antara Pemprov sama pusat. Iya, harapannya sehat-sehat ya Bapak ya. Ya, kita berharap sehat semua. Iya, agar bisa tadi selain juga menambah jumlah susunya, bisa juga untuk program susu gratis yang didorong oleh pemerintah. Betul, untuk mendukung program Pak Prabowo Gibran ini, minum susu gratis saya kira penting. Iya. Jadi kita ingin meniru seperti negara lain seperti India, ada revolusi putih gitu kan. Artinya anak-anak kita harus minum susu supaya otaknya cerdas dan bisa bersaing dengan SDM-SDM lain yang ada di negara lain. Kita tentu optimis ke situ. Oke, optimis ya, dan pastinya kita tunggu nanti hasil-hasil susu dari Desa Pacet dan juga Semampir ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi Pak perjalanan kita. Terima kasih Bapak, semoga sapinya di sini nambah lebih banyak lagi ya Pak ya. Kita tunggu produksi susu-susu luar biasa lainnya dari Desa Pacet dan juga Semampir Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Kebersamaan kita bersama Bapak Muhammad Saleh dalam kegiatan Kundapil masih berlanjut di Desa Pacet pemirsa. Usai mengunjungi kandang sapi perah, kita akan melihat langsung bagaimana proses pengepulan susu-susu steril yang telah dihasilkan para peternak sebelum dikirim ke pabrik susu di Kabupaten Batang. Melalui alat pendinginan yang canggih berukuran besar, susu steril ini dikumpulkan dalam satu tempat untuk menjaga kualitas susu serta kemurnian susu. Jika telah terkumpul banyak, susu-susu dari peternak akan langsung dikirimkan ke pabrik pengolahan susu. Setelah dari peternakan pemirsa, sekarang kita ke tempat pengolahan susunya ya Pak ya. Gimana tadi melihat susu sebanyak itu Pak Saleh? Kan nggak mungkin diminum. Terlihat nikmat ya Pak ya. Tentu senang ya, volumenya juga sudah lumayan besar. Tentu harapannya kan dengan semakin banyak populasi, otomatis yang distorkan ke sini juga semakin banyak. Iya, harapannya penuh tadi ya Pak ya tangkinya ya. Oke, dan kita juga sudah bersama dengan Mas Dani, pengelola dari tempat pengolahan susu. Oh, ini dari waktu setor ini kan untuk komitmen kami peternak biar tidak molor kayak gitu. Kan untuk menjaga kualitas susu kan kita harus cepat ke TPS, tempat penampungan susu. Waktunya harus gitu. cepat apa? Iya, secepat mungkin. Secepat mungkin. Oke, untuk menjaga kualitas. Kualitas. Kalau di sini kualitasnya ada kualitas apa saja, Mas? Ini kita alhamdulillah ke grade 1 ini. Iya, kayak gitu. Grade 1 itu adalah grade terbaik. Terbaik. Selama 1 tahun ini konsisten. Konsisten. Dari pabrik setiap 2 hari sekali mengirimkan laporan. Alhamdulillah dari peternak-peternak konsisten untuk menstabilkan ke grade itu. Oke, jadi selalu di grade 1. Dan kalau dilihat tadi kan susunya belum terlalu penuh. Betul. Itu berarti kurang-kurang ya? Kurang. Sebenarnya untuk memenuhi ini penampungan ya itu populasi sebenarnya. Nah itu karena kita memang di sini ada sekitar
berapa itu ya? 26 yang laktasi. Untuk mencapai ini ya kiranya sekitar 50-an. 50-an? Iya, 50-an kalau sampai penuh ya? Kalau sampai penuh. Oke, berarti rata-rata sekarang berapa liter per hari untuk bisa? Per hari untuk per orang kita rata-rata itu 13 sampai 14. 13 sampai 14 iya, liter. Karena laktasi pertama ini baru. Iya, per ekor itu. Ekornya iya. ya, tapi itu masih kurang. Harapannya Masih kurang, nambah lagi. iya. Dan ini suhunya benar-benar dijaga di dalam itu ya? Betul, betul. Suhunya berapa itu, Mas? Itu 2, kalau 3 lebih nanti kan ada sistem otomatis yang mengadu kayak gitu. Jadi suhunya tetap terjaga Tetap di 2 terjaga. derajat Iya. untuk menjaga grade-nya itu. Betul. Apa saja sih, Mas, yang dihitung atau takaran hingga bisa mendapatkan grade 1? Penilaiannya apa saja? Penilaiannya BJ, terusannya keaslian, yang terutama keaslian itu kita Nggak ada benar campuran. betul. Oke. Itu yang benar-benar dari peternak itu yang harus dijaga terus kayak gitu. Terus kandungan AB-nya juga diperhatikan kayak gitu. Oke, jadi di sini diminimalisir bakteri-bakterinya pun Ya. kalau di suhu 2 derajat tadi tidak berkembang betul, ya. betul ya. Oke, sehingga susunya kualitasnya grade 1, makanya nggak heran. Gimana Pak, tertarik untuk beternak sapi Pak? Saya nanti mau beternak. Mau beternak juga ya. Tapi Ikuti kalau Pak melihat, melihat potensi yang ada di Desa Pacet ini seperti apa? Iya, jadi di sini kan mendukung ya, cuacanya juga mendukung. Iya. Terus saya lihat pakan juga banyak, hijauan. Terus kulturnya ini sudah mulai terbentuk ya Pak Sam ya. Kultur masyarakat dulu mungkin karena pedaging ya, sekarang kan sudah mulai kulturnya untuk sapi perah. Iya. Jadi saya kira dengan kultur yang sudah terbentuk ini tidak akan kesulitan, karena otomatis kan kalau di masyarakat itu kan ada getok tular, saling menjaga tadi itu biar kualitasnya tetap terjaga. Iya. Karena kan kalau kita saling menjaga nanti kualitasnya itu saling ngingetin, jangan begini ya, Iya. jangan dicampuri, kira-kira itu ya. Jujur ya Pak ya. Kejujuran ya, itu yang penting. Sama kekompakan. Iya, Iya. jadi 20 sekian orang, dampaknya kan di sini. Betul. Begitu ada satu apa ibaratnya itu akibat satu apa? Semua ditolak. Satu titik Semua ditolak. rusak susu Sebelanga. Oke, jadi itu ya. Dan optimis Pak Soleh ke depannya untuk Optimis. warga di sini bisa nanti ikut program pemerintah yang susu gratis Iya. juga mungkin ya. Ya, kita optimis karena pasarnya memang besar. Jadi tinggal bagaimana ini kan hilirnya kan sudah gede. Iya. Nah, hulunya ini yang perlu kita keroyok bareng-bareng. Saya. Oke, semoga ya harapannya ke depannya ya. Dan ini tugas Pak Soleh bersama anggota Dewan yang lain juga ya. Ketika sudah mendengarkan aspirasi masyarakat, kita dorong bersama agar warga lebih produktif lagi menghasilkan susu-susu. Mas Dani, terima kasih. Bapak juga terima kasih sudah mendampingi kita. Sudah diperbolehkan lihat susu yang banyak sekali ya pemirsa ya. Tetap ikuti kebersamaan kami hari ini bersama dengan Pak Soleh hanya di Proaktif. Suhu di Kabupaten Batang semakin dingin pemirsa, dan ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Muhammad Saleh STML di Desa Pacet ya. Kalau tadi kita sudah melihat sapi-sapi yang diternak oleh para peternak, kemudian kita juga sudah melihat di pemerahan susu. Semoga kedepannya lebih banyak lagi produksi susu yang dihasilkan dari Desa Pacet dan juga Semampir untuk bisa didistribusikan ke seluruh pelosok Nusantara dan punya kebanggaan sendiri, yaitu susu asli dari Desa Pacet dan Semampir, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Next kita akan kemana lagi? Ikuti terus kebersamaan saya bersama dengan anggota Dewan lainnya, pastinya hanya di Proaktif. Ya, artinya kan apa yang mereka usahakan selama ini, mulai dari membuat kandang sendiri, beli sapi sendiri, dan mereka sekarang bisa memproduksi, Ya. dan produksinya susunya itu bisa diterima oleh perusahaan dengan kualitas yang bagus. Saya kira
itu merupakan satu upaya kerja keras, dan itu tentu ibaratnya orang itu nikmatnya kan di situ gara-gara bagi seorang peternak.